Nah, makanya yang seperti itu aja sih tanggapan aku. Ya Sep ya, bedakan makhluk dengan kholik. Itu aja sih. Oke Sep, kalau kau mau tarik ambil kesimpulan sama netizen kau lah, oke ya? Saya nonton kau. Ini nggak ada pertanyaan, ku harap tanggapan aja, nggak perlu bertanya. Soalnya aku akan sama Kristen yang random habis ini, oke? Silakan. Oke, silakan di mute dulu, Kak. Agak geruduk-geruduk so. Oke, begini ya, saya persilahkan Ustadz Yusuf sudah nggak kuat dengan Nur Muhammad. Kenapa? Saya akan menampar habis semua asumsi Yusuf PI yang dari tadi nggak ada data. Ternyata Yusuf PI meyakini sesuatu yang doif. Hadis-hadis yang meyakini Nur Muhammad itu sebagai salah satu alasan diciptakan. Kita baca di sini. Meluruskan akidah Nur Muhammad. Satu, tadi saya sempat menyebutkan laulaka mahulaktul aflak. Kalau tidak ada kamu, bintang-bintang tidak diciptakan. Kemudian dikatakan lagi hadisnya. Kuntu nabiyyan wala adama. Aku menjadi nabi sedang Adam, air dan tanah belum ada. Kemudian dikatakan innahu kana nuron haula. Sesungguhnya dia Muhammad dulu adalah cahaya yang ada di sekeliling aras. Ternyata hadis-hadis ini derajatnya palsu. Cedar, ternyata Yusuf PI meyakini yang palsu. Kamu sudah percaya diri bilang, kalau begitu Yesus Tuhanmu itu diciptakan dari Nur Muhammad. Yesus itu Nur Muhammad, sedangkan Nur Muhammadmu itu palsu. Dari tadi kamu congorullah berbicara mengenai Nur Muhammad, mendebat tentang saya dengan Nur Muhammad. Ternyata semuanya palsu. Ini dari mana Joseph? Ini dari Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA, gelarnya jelas, ini websitenya. Ternyata semuanya palsu. Ya, bahwa kalau Allah itu menciptakan bumi karena Rasulullah, karena Nur Muhammad, itu semuanya palsu. Jadi buat apa kita semua berdebat? Betul Ustadz bilang seperti itu, karena yang diyakini oleh Ustadz semuanya palsu. Oke, maka begini. Dari tadi saya menangkap bahwa Yusuf PI sama sekali tidak menampilkan data, sama sekali tidak menunjukkan data, sama sekali tidak menunjukkan referensi apapun yang bisa menambah wawasan bagi kita yang Kristen. Selalu dari Joseph dan selalu Joseph yang menunjukkan, ya. Anda tadi percaya diri mengenai Ihya Ulumuddin itu berbicara tentang Allah. Bukan, Ihya Ulumuddin berbicara mengenai hakikat dan kekhususan Allah dalam menciptakan sesuatu. Perhatikan, ini yang kamu berusaha untuk pelintir. Itu tidak berbicara semata-mata zat Allah. Ini berbicara tentang penciptaan. Imam Al-Ghazali pada saat itu menukil pandangan bahwa Allah membutuhkan bahan sama seperti makhluk. Maka dalam Ihya Ulumuddin jilid yang keempat dikatakan bahwa ketika makhluk membutuhkan bahan, maka Allah tidak butuh bahan. Ini yang dibantah oleh Imam Al-Ghazali dalam keyakinan kamu mengenai Nur Muhammad, bahwa Allah butuh Nur Muhammad untuk menciptakan sesuatu. Itu sama saja mengatakan Nur Muhammad itu adalah salah satu alasan kenapa diciptakannya kita. Berarti ini salah satu bukti bahwa ternyata Islam menuhankan Muhammad. Kenapa? Karena kita harusnya berterima kasih dengan Muhammad. Tentu, kenapa? Justru kalau kamu dengan percaya diri mengatakan semua segala sesuatu itu diciptakan oleh Nur Muhammad, maka iblis pun ada karena Nur Muhammad. Begitu. Judas pun ada karena Nur Muhammad. Begitu. Bagi teman-teman, kita flashback ketika Yusuf PI mempertanyakan apakah penyaliban itu jasa siapa, ternyata jasanya Nur Muhammad. Kalau bukan karena Nur Muhammad, nggak ada penyaliban. Begitu. Karena Islam. Jadi selama ini Ustadz Yusuf berusaha untuk membangun citra untuk menjelek-jelekan Kristen, ternyata kena ludah sendiri. Ya nggak apa-apa teman-teman, kita ikuti pemahaman dan keyakinan Nur Muhammad Yusuf PI bahwa segala sesuatu aksidennya atau penyebabnya itu Nur Muhammad. Berarti selama ini ketika Yusuf PI adu domba Kristen bahwa penyaliban rancangan Allah Bapa atau rancangan iblis, simpel saja, semua karena Nur Muhammad. Kalaupun karena ada iblis karena ada Nur Muhammad. Kalaupun kata Bapak, Yusuf PI bilang katanya Tuhan kita itu ada karena Nur Muhammad, ya sudah kita salahkan Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah penyebab terjadinya kejahatan, iblis, penyesatan, orang murtad, itu Nur Muhammad. Maka sekali lagi saya ajak buat teman-teman Islam, ketika dikatakan sumun bukmun umyun, itu ditujukan kepada kalian. Kalian tidak mau berpikir, kalian tidak mau terbuka. Ketika Yusuf PI membawakan surah Al-Baqarah ayat 7, dikatakan khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim dan seterusnya, bahwa Allah telah menutup, mengunci. Betul, penyakit itu ada karena Nur Muhammad dan karena Allah. Al-Baqarah ayat 7, yang menutup, yang mengunci hati pendengaran itu adalah Allah, bukan orang kafir, bukan karena kami yang tidak mau mendengar, tapi karena Allah sendiri yang menutup. Kenapa? Karena sumber segala sesuatu yang jahat ternyata juga bersumber dari Nur Muhammad dan Allah. Oleh sebab itu, pantaslah ketika orang-orang ateis meyakini, buat apa ada Tuhan sedangkan kejahatan masih ada, itu karena Nur Muhammad.
Semua kita konklusikan, kita simpulkan bahwa semua ada karena Nur Muhammad dan Nur Muhammad itu adalah Tuhan. Beri kemuliaan kepada Nur Muhammad. Udah ya. Pesanku satu aja, Sep. Ya, di sini ketahuan kan? Ya, kamu menyajikan tentang yang palsu-palsu kepada penontonmu, kan gitu? Kau dari awal kan bahas Nur Muhammad, berarti kau bawa yang palsu, kan gitu tadi? Ya, aku nggak ada bahas Nur Muhammad di awal, kau yang mau bahas. Terus itu bukan palsu, sebenarnya doib. Doib yang bisa dipakai gitu. Kalau untuk sebuah amalia. Terus aku nggak banyak-banyak, Sep. Gini, sebelum aku keluar ya, aku akan simpulkan. Bentar, aku akan simpulkan dengan kawan-kawanku yang muslim di sini ya. Nggak, aku akan keluar habis ini. Karena aku hanya dengerin kamu gitu. Kan berbicara harus pakai waktu. Saya berbicara pakai waktu loh. Ya udah, aku nggak pakai waktu lagi. Udah ya. Sudah, kalau Selesai. nggak pakai waktu, loh. Mau berbicara atau enggak? Nggak, aku nggak ada tanggapan. Nggak ada tanggapan. Yang jelas hanya kesimpulannya kau menyajikan yang palsu kan gitu. Itu aja, udah. Anda pakai waktu kalau mau berbicara itu. Kita debat. Nggak perlu. Aku nggak perlu. Aku hanya menyimpulkan kamu menyajikan penontonmu sesuatu yang palsu berarti. Dah ya. Itu aja dah. Ya, aku akan bahas dengan teman-temanku ya. Oke, thank you, Sep. Takut ya, rematch lagi. Dah, aku udah bilang aku akan dengan kawan-kawan yang menunggu yang random ya. Ya, rematch lagi. Oke. Saya sudah Udah, ngapain kau minta rematch lagi? Sudah ketahuan kau menyajikan yang palsu, ngapain kita bahas? Di mana buktinya? Kan Anda gitu. yang Ngapain kau menyajikan yang palsu buat penonton kau? Aduh, bahaslah. Kau pertanggungjawabkan dulu sesuatu yang palsu yang kau bawa tuh ya. Oke. Udah, Sep ya, hati lagi ya. Aduh, bosan ya teman-teman. Ya semua karena Nur Muhammad katanya. Ya kau berbuat dosa bukan karena Nur Muhammad, karena nafsu kau ya. Ngapain kau ngajak rematch lagi ya? Mau bahas sesuatu yang palsu gitu ya. Apalagi coba yang dibahas, dia sendiri yang menjabarkan tentang Nur Muhammad doif. Ada yang mengatakan palsu. Yang bahas dia, berarti dia menyajikan yang palsu untuk penontonnya. Ngapain lagi dibahas? Di situ dia kena sendiri masalahnya. Ngapain buang-buang waktu? Saya bahas ya, blunder sendiri dia. Aduh.